Itulah yang dibantah oleh kuasa hukum Panji Gumilang, dibantah tuduhan atau dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kok dia bisa dikatakan membuat berita bohong, padahal yang disampaikan itu real, fakta. Itu makanya pembacaan eksepsi ya, nota keberatan atas sangkaan, dugaan, dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tanggal 8. Kok bisa dikatakan itu berita bohong? Contoh yang kita katakan dia mengatakan bahwa jangan mau mati di Mekah, bayar umpama 30 juta naik haji. Indonesia juga tanah suci. Ya, dia mengatakan Indonesia tanah suci ini bukan bohong. Ada referensi atau dasar Syekh Panji Gumilang mengatakan ini tanah suci. Dasarnya mana kan gitu? Ya. Dasarnya lirik dari lagu Indonesia Raya yang 3 stanza. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Itu dasarnya. Jadi nggak bisa dikatakan ya ini berita bohong. Iya, itu tadi. Yang kedua, dia mengatakan di Indonesia mengumpulkan dana itu masih pakai kaleng atau kelencengan. Nah, itu kan tidak bohong. Itu tidak bohong, nyata. Itu benar, nyata. Di semua masjid seperti itu kan gitu. Makanya tadi aku utarakan, bohong itu apa? Iya. Definisi bohong itu apa sih? Gitu. Iya. Bohong kan kita ketahui tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan bukti empiris yang real ya, yang tampak di masyarakat. Jadi nggak bisa dikatakan itu membuat berita bohong dan keonaran. Siapa yang onar, siapa yang ribut, ya patut diduga yang demo-demo itu juga mungkin bayaran gitu. Ya, yang seperti kita duga juga adalah ya mereka adalah ya kaum intoleran lah. Iya. Nah, jadi aku juga tertarik Bang perihal tentang ini kan ada kaitan dengan pemikiran Bang. Artinya negara, apalagi menjelang tahun pemilu ini, para capres memang kemarin kita lihat ada tampil di universitas ya Bang ya, di Sivitas Akademik, yang mana pemaparan daripada calon presiden 2024 mendatang itu memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mengenai perihal tentang kebebasan berpikir dan berpendapat. Jadi itu memang sudah sepantasnya, selayaknya yang namanya berbeda keyakinan atau pemikiran gitu. Itu kan bukan untuk dihukum. Itu ya memang harus, pemikiran itu harus dibantah dengan pemikiran juga, bukan jatuhnya di meja persidangan. Gitu. Artinya jika proses ini tetap berjalan, apalagi nanti sampai sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, ini makin menunjukkan mencederai kebebasan berpendapat dan juga kebebasan dalam berpikir. Itu juga salah satunya demokrasi. Nah, jadi itu sangat disayangkan Bang nampaknya apabila ini tetap dilanjutkan. Memang tercederai. Itu bagaimana Bang? Iya. Banyak perundangan-perundangan Indonesia yang harus diperbaiki gitu. Termasuk undang-undang ITE tentang itu salah satunya yang menyangkut pada kebebasan berpikir, berpendapat. Saya pernah mendengar itu statement Rocky Gerung ketika dia naik gunung, ya, ada masyarakat sebagai petani, ladang dia diukur, lalu dia bertanya kepada Rocky, ini kalau saya ambil fotonya, saya sebarkan, ini kan kena undang-undang ITE. Nah, ada kekhawatiran terhadap itu. Ya termasuk yang disangkakan, didugakan kepada Syekh Panji Gumilang ini kan undang-undang ITE, transaksi elektronik kan ya. Nah, disamakannya antara menyebar berita bohong dan membiarkan. Dikatakanlah Syekh Panji Gumilang itu membiarkan penyebaran berita bohong. Jadi pembiaran dan menyebar itu disamakan, kan jelas berbeda. Jadi ya terkesan memang sengaja dikriminalisasi nih Panji Gumilang. Nah, kemudian masalah kebebasan berpikir itu juga pernah ditanyakan kepada calon presiden Indonesia, ya, Pak Anies Baswedan. Ya, beliau menyanggupi akan memperbaiki Indonesia ke depannya, perihal tentang kebebasan berpikir dan berpendapat.
Karena kan bahaya ketika orang berbeda pendapat langsung dikatakan dia membuat keonaran, bahkan dipidanakan. bahkan dipidanakan. Ya, jadi Indonesia yang sudah mulai maju tingkat demokrasinya, tapi dengan adanya undang-undang seperti ini kan kita mundur ke belakang menjadi negara otoriter lagi kembali. Cukuplah politik kita memakai istilah saat ini politik dinasti ya. Tapi jangan sampai demokrasi kita juga hancur Ya, gitu. hancur. Kalau dulu orang yang menjadi raja itu jelas ya. Jelas, Darahnya darah darah biru. Ini darah kotor. Artinya ya kan bahaya itu gitu. Bisa turun temurun. Nah, padahal kita dibangun atas dasar kebersamaan, atas dasar bineka gitu. Juga orang yang berbeda pendapatnya ya jangan langsung dipidanakan. Ya, jadi hukum menjadi alat penguasa untuk memukul lawan jadinya kan. Nah, ini kita sayangkan lah, terutama di bidang hukum ya. Nah, Ya. bisa. Nah, kedepannya kita berharap ya mudah-mudahan ini hakim ya di masalah kasus Syekh Panji Gumilang ini bisa bersikap adil, bisa bersikap bijak gitu, bisa menilai nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Panji Gumilang itu betul-betul diterima. Karena situnya ada tuntutan. Karena kita lihat di YouTube channel-channel yang membuat berita bohong itu banyak sekali. Yang mengatakan Syekh Panji Gumilang mati, tembak di Nusa Kambangan, dihukum mati. Bahkan Presiden Jokowi menghadiri pemakaman. Kan berita bohong, ini jelas berita bohong. Itu bohongnya gitu. Kenapa nggak ini yang diusut gitu ya. kan? Nah, kemudian di situ ada peternakan babi, ada penyimpanan senjata, pembuatan kan itu banyak sekali channel-channel. Itu kalau nggak salah sudah dibacakan oleh kuasa hukum Panji Gumilang, channel apa saja yang membuat berita bohong itu tolonglah. Ya mudah-mudahan segera nanti akan dijadikan saksi bang. Iya, bisa polisi untuk mengusut. Ya, jaksa, hakim memerintahkan jaksa untuk bekerja sama dengan polisi mengusut channel-channel ini. Ya. Karena itu yang justru membuat berita bohong. Nah, sama juga seperti channel kita ini, Mars TV ini hadir sebagai wadah informasi untuk sebagai pemberi informasi agar berita itu berimbang. Iya. Jadi kita tidak berpihak kepada yang salah ataupun yang benar. Tidak, kita berpihak menyatakan kebenaran. Iya. Nah, jadi tidak ada tujuan kita untuk membenarkan si A atau menyalahkan si B, tapi kita lebih kepada untuk menyatakan sisi kebenarannya. Teringat lagi nih bang, bahwa sebenarnya kan tuduhan yang dibacakan jaksa penuntut umum di tanggal 8 kemarin sidang pertama, bahwa yang pernyataan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim itu kan juga sudah dibahas sebelumnya oleh Lembaga Bahsul Masail, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Artinya di situ adalah tempat berkumpulnya syekh, ulama, orang-orang yang berilmu dalam hal agama. Itu saya rasa itu sudah cukup mewakili sebenarnya daripada apa sih sebenarnya yang dikisruhkan oleh masyarakat saat ini yang menyatakan itu adalah negatif. Tapi kenyataannya orang yang memang mengerti dan paham tentang agama, kita katakan itu menyatakan itu tidak apa-apa. Nah, jadi kita berharap juga supaya kita bukan juga berpihak kepada Lembaga Bahsul Masail dari PBNU itu ya, bukan. Tapi setidaknya itu juga sudah mewakili. Itu harusnya dijadikan bahan oleh hakim untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dasar referensi oleh hakim. Itu kan saksi ahli harusnya tuh. Jadi harapan lain kira-kira daripada kelanjutan sidang ini bang, kira-kira dari abang gimana? Kalau aku berpikir bahwa kita juga melihat sebenarnya masih banyak sebenarnya yang mesti kita pikirkan di Indonesia ini. Bagaimana kita melihat geopolitik sekarang ini di Timur Tengah lagi memanas, perang Israel Palestina yang sudah di hari 40 lebih juga belum kelar. Nah, sebenarnya apa yang bisa dibuatkan Indonesia yang seharusnya Indonesia itu mengutus, kemarin kita berkatakan duta luar biasa. Nah, jadi kenapa tidak kita memikirkan ke arah situ, gitu. Agar
Indonesia itu lebih terpandang, lebih terfokus memang melihat apa yang terjadi di dunia, bukan masalah tentang perbedaan pemikiran dan Iya. berpendapat. Baru benar nanti kalau kita berkaca bahwasanya seperti dikatakan Presiden kemarin, Indonesia menuju 2045 bonus demografi gitu. Indonesia emas ya. Indonesia emas. Tapi dengan permasalahan yang hal-hal seperti ini itu justru membuat kita stuck gitu. Bahkan itu mundur gitu. Ya, kita berharap pada hakim ya yang terhadap sidang saya Panji Gumilang. Nah, ini kan sudah pembacaan eksepsi nota keberatan. Kemudian nanti sidang berikutnya direncanakan untuk tanggapan dari jaksa penuntut umum. Kalau menurut kita berharap segeralah setelah tanggapan langsung saja terima eksepsi ini karena sudah memang logis ya bahwa semua dakwaan sangkaan itu tidak mendasar, hanya penafsiran pribadi dari jaksa penuntut dan yang sifatnya subjektif ya. Jadi kalau memang sudah diterima eksepsi ini lalu dinyatakan saya memang tidak bersalah, sudah selesai masalah 3 perkara tadi. Tinggal masalah beliau nanti yang sudah dinaikkan ke statusnya menjadi tersangka, masalah pencucian uang.